kasih Bu Firza. Ini saya hadir lagi di sekolah pendampingan kelima. Alhamdulillah sudah sehat lagi. Alhamdulillah sehat terus ya Bu Meli. Iya, alhamdulillah. Insya Allah ya kita semua ya. Ini sudah tinggal satu modul lagi ya Bu Firza. Ada 10 modul, sekarang sudah jalan 9 gitu ya di 3.2. Baik Bu Firza, untuk pendampingan individu keempat ini seperti yang sudah disampaikan juga di komunikasi di grup ya, kita akan fokus tentang pelaksanaan observasi pembelajaran di kelas. Namun sebelumnya tentu setiap pendampingan individu kita akan selalu melakukan percakapan refleksi tentang proses-proses pembelajaran yang sudah berlangsung. Lalu dalam pembelajaran observasi nanti di kelas, sebetulnya PI keempat ini adalah bentuk praktik dari modul 2.3 yaitu coaching ya. Jadi nanti sebelum masuk kelas kita akan melakukan percakapan observasi dulu. Nanti saya akan ikut masuk bersama Bu Firza di kelas melakukan observasi pembelajaran. Lalu setelah selesai di kelas nanti akan ada percakapan pasca observasi, dan seperti biasa ada refleksi di bagian akhir gitu ya. Nah, gimana perasaannya Bu Firza nih di modul detik-detik terakhir ya, di 3.2, jadi sudah 9 modul. Kalau Bu Firza hafal nggak dari modul 1.1? Ayo, ya? 1.1 tentang 1.1 itu tentang mulai dari diri sendiri kan ya, refleksi filosofi. Iya, filosofi kehadiran. 1.2 jadi kayak kita ngulangin lagi ya, visi, nilai dan peran guru penggerak. Lalu yang ketiga itu 1.3-nya baru visi guru penggerak. Visi guru penggerak. Lalu modul kedua ya, ada 1.4 setelah visi itu budaya positif sekolah. Lalu di modul 2 itu tentang supervisi 2.1 tentang supervisi pembelajaran, yang pembelajaran berdiferensiasi ya. 2.2 itu tentang KSE, kesadaran emosional. Terus 2.3 itu tentang coaching. Tentang coaching. 3.1 kita sekarang 3.2 ya gitu. 3.1 itu alokir pengambilan keputusan, dan yang sekarang tentang aset ya. Dan terakhir nanti adalah kita akan belajar bagaimana tentang student agency ya, tentang pelibatan murid. Jadi di puncaknya itu adalah nanti di 3.3. Nah, selama ini kan selalu kan berorientasi pada murid. Nah, di modul 3 itu nanti akan melibatkan semua materi yang sudah kita pelajari, mulai dari refleksi filosofi sampai ke pengelolaan aset, sehingga nanti tujuan kita yang selalu berorientasi pada kebutuhan murid itu tergambar di bagaimana kita memberdayakan murid di student agency itu. Alhamdulillah sampai hari ini tetap senang ya Bu. Senangnya saya tinggal sedikit lagi nih. Beberapa kali CGP bilang, aduh Bu sebentar lagi gitu ya. Lagi menghitung hari nih ya. Tapi mudah-mudahan senangnya selesai tentu saja dengan rutinitas tugas ya. Tapi sudah menunggu aksi nyata yang sebenarnya setelah lulus gitu ya Bu ya. Nggak nyangka juga ya ternyata sudah melalui 1 sampai 3.2 udah mulai terbiasa dengan rutinitasnya juga. Pasti up and down ya Bu, tapi kalau kita lihat dari hasil yang kita dapatkan dari pembelajaran ini benar-benar sebuah ilmu yang sangat mensupport kita dalam keadaan dalam tugas kita sehari-hari ya. Ya, terima kasih Bu Firza masih tetap semangat sampai hari ini gitu ya. Nah, kalau berdasarkan dari modul yang kita sebutkan tadi, sebulan lalu kan kita sudah bicara juga ya tentang apa yang sudah Ibu katakan. Kalau yang bulan lalu itu tentang diferensiasi. Nah, progres untuk sampai hari ini, apalagi yang sudah Bu Firza implementasikan gitu ya, terkait progres kita udah sampai ke pengambilan keputusan dan pengelolaan aset. Nah, kira-kira ada lagi yang sudah diimplementasikan ya Bu?
Ya, alhamdulillah sih sejauh ini saya jadi lebih memahami ya, terutama tentang pembelajaran berdiferensiasi, gitu. Pembelajaran yang berpusat pada murid. Apa saja, seperti apa sih aplikasinya selama di kelas itu, gitu. Bagaimana guru yang berpusat pada muridnya seperti apa. Alhamdulillah saya jadi lebih jelas ya, setelah mengikuti modul-modul. Pemahamannya jadi lebih mantap. Terus saya lihat contoh kemarin waktu lokakarya kemarin gitu kan, lihat contoh teman yang melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu sama kaitannya dengan KSE gitu. Jadi lebih paham sih ketika waktu dapat materi KSE itu, waktu itu lagi mencari-cari ini apa sih sebenarnya. Oh ternyata KSE itu udah sering kita lakukan sebenarnya ya, hanya sekarang lebih jadi lebih paham penempatannya. Oh seperti ini. Kalau ketika anak berdoa itu berarti kita sedang mengajarkan kesadaran diri mereka. Kalau mengajak mereka berkelompok tuh, oh ternyata lagi membangun kolaborasi mereka gitu, semua kolaborasi. Ketika mereka ya dan lain sebagainya gitu, jadi paham ternyata kita sudah melakukan di tahap sekarang jadi paham, oh ternyata maksud kegiatan ini untuk ini gitu, semua terintegrasi dengan baik. Mulai belajar untuk mempraktekkan di kelas sih Bu Mary gitu, mengenai pembelajaran berdiferensiasi ini sama KSE. Baik, terima kasih Bu Firza. Jadi sebetulnya ada beberapa hal yang sudah menjadi keseharian kita ya. Tapi kalau dari menurut Bu Firza untuk diferensiasi KSE, atau kita boleh sampai kepada bagaimana pembuatan keputusan gitu ya. Kemarin ada 9 prinsip dan beberapa hal yang kita pelajari di sana. Hal baru apa yang Bu Firza ambil dari beberapa materi tersebut gitu? Ada nggak yang mungkin oh ini saya baru tahu hari ini? Seperti itu. Iya, untuk yang hal baru yang menurut saya itu tentang pengambilan prinsip ya. Biasanya sih saya kurang banyak terlibat sih. Kadang kalau misalnya ada suatu kasus atau apa, lebih kita itu lebih diajak untuk diskusi atau menyampaikan pendapat gitu. Tapi tidak dalam pemberi keputusan ya Bu, belum sampai memberikan keputusan, memberi keputusannya kayak gitu. Dan ternyata saya baru tahu kemarin itu kalau dalam pemberian keputusan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Ada tahapan-tahapannya kayak, dan ternyata memandang suatu masalah itu juga tidak bisa dilihat dari satu sisi gitu. Jadi kita perlu lihat dari tidak hanya itu masalah yang benar atau salah, tapi bisa juga dilihat jangka panjang, jangka pendeknya bagaimana efeknya, terus efek secara psikologisnya kayak gimana, kayak gitu sih kemarin yang hal-hal yang baru yang saya dapatkan. Ya. Jadi ada beberapa tahapan, prosedur gitu ya, ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin tidak secara struktural saja gitu ya misalnya. Yang mudah-mudahan nanti dengan terusnya belajar kita dapat juga mulai menerapkannya. Kalau mungkin tadi Bu Firza bilang kita baru di level baru dalam memberikan saran, masukan, diskusi, mungkin tidak mungkin nanti pengambilan keputusan yang dimaksud itu adalah ketika kita saat belajar di kelas dengan anak-anak gitu ya. Gitu. Baik, terima kasih Bu Firza. Insya Allah tetap lancar dan semangatnya dalam pelaksanaan. Di dalam daring LMS juga tidak ada kendala ya Bu ya. Baik, hari ini sebentar lagi kita akan coba masuk ke kelas. Saya sudah baca RPP-nya Bu Firza, dan sebelum saya sampaikan beberapa masukannya, nanti saat kita observasi di kelas ini ada beberapa indikator nanti yang akan saya lihat. Yang pertama, sebetulnya sih semua indikator ini sudah melekat pada kita sebagai pendidik ya Bu. Cuman ini untuk informasi saja, karena memang mulai dari PI 3 kita tidak hanya sekedar refleksi, tapi memang ada yang PP itu harus memberikan nilai gitu ya. Cuman ini saya sampaikan bahwa nanti saat mengajar ada 3 hal. Yang pertama
bagaimana kita dapat mengembangkan lingkungan yang dapat memfasilitasi kelas, indikatornya anak-anak nyaman gitu ya, anak-anak happy gitu ya. Mungkin nanti dari kita sebagai guru, buktinya adalah kita memberikan motivasi kepada siswa. Yang kedua, kita mengajar secara efektif, nanti dibuktikan dengan adanya ada proses pembukaan, jadi terstruktur gitu ya, seperti kita biasa ya Bu, opening seperti itu, persepsi dan menyampaikan tujuan, lalu masuk tadi yang PSE gitu ya, lalu nanti diakhiri di belakang dengan closing atau penutupan. Dan yang ketiga adalah melakukan asesmen dan menyediakan umpan balik atau kegiatan refleksi. Nah, kira-kira itu nanti yang indikator yang akan saya coba amati di dalam pembelajaran Bu Firza tadi. Nah, terkait dengan RPP, saya ingin menggali lebih lagi dari Ibu. Jadi saya sudah baca ini tentang pelajarannya bahasa Inggris ya Bu ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini tuh untuk apa ya Bu Firza? Tujuan pembelajarannya itu dari beberapa yang saya cantumkan yang hari ini adalah siswa memperkenalkan dirinya secara ramah kepada teman-teman. Jadi introduction gitu ya, memperkenalkan diri. Kira-kira aspek apa yang akan Ibu capai dengan tadi kan tujuannya siswa dapat memperkenalkan diri ya. Untuk pengembangan aspeknya kepada siswa, bagian mana yang akan Ibu capai? Apakah mungkin kalau kita kaitkan dengan konsep diri, apakah dia bisa ramah atau percaya diri gitu ya? Aspek yang ingin dicapai terutama secara kognitif ya, di mereka itu bisa memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris secara ramah kepada teman-temannya gitu. Dan berikutnya adalah dari keterampilan, aspek keterampilannya. Mereka kalau dari keterampilan saya ambil dari kegiatan mereka, hobi yang mereka suka, misalnya mereka nyanyi atau mereka membuat gambar dan puzzle. Oke. Nah, untuk mencapai tujuan dan area tersebut, saya di sini sudah membaca juga beberapa strategi atau skenario yang Bu Firza tuliskan. Strategi yang disiapkan berarti ada beberapa yang memang dibagi. Itu bagaimana mekanismenya? Jadi mereka kan memang sebelumnya sudah belajar ya, sudah belajar mengenai greeting ini. Nah, berarti ini hari ini lanjutan ya? Iya, ini lanjutan. Hari ini ada lanjutan proses. Jadi mereka sebelumnya sudah pernah saya tampilkan lewat video, lewat praktek langsung dan bermain game. Dan hari ini sudah pertemuan keempat ya. Nah, jadi sudah saat ini tuh lagi proses ya, mereka proses sama konten sih, hasil mereka sudah belajar sampai saat ini. Sama proses itu mereka saya bagi beberapa kelompok sesuai dengan minat dan hobinya. Kemarin itu ada yang hobinya maunya nyanyi, terus maunya gambar mewarnai gitu. Kalau yang nyanyi itu anak-anak yang mempunyai bakat seni ya, menari. Lalu untuk anak-anak yang kinestetis saya ajak mereka membuat puzzle, dan anak-anak yang suka menggambar itu saya kasih gambar untuk diwarnai. Baik, berarti ini mungkin mencoba untuk memfasilitasi diferensiasi di sini ya. Kalau boleh tahu untuk mengelompokkan ini, Ibu bisa tahu mereka suka nyanyi puzzle itu caranya? Iya, waktu itu saya adakan diagnostik awal ya, untuk anak-anak, asesmen awal mereka sukanya apa. Nah, terus saya juga tanya langsung ke anak-anak mereka apa kesukaan mereka itu. Jadi setelah saya tahu bakat dan minat mereka, baru kemudian dibentuk kelompok-kelompok itu. Baik Bu Firza, terima kasih untuk rencana pembelajaran hari ini. Setelah ini kita boleh langsung masuk ke kelas ya Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Say. Assalamualaikum.
aja, terus ada yang nggak, ada yang sedih ya, ada yang not good supaya nanti habis belajar jadi gembira lagi. Oke, teman-teman. Ya, hari ini aku mau absen dulu ya. Oh ya, sebelum belajar, let's we say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau absen dulu. Siapa yang aku panggil namanya, raise your hand atau boleh high five. Oke? Ya. Masuk. Hari ini masuk semua gak sih? Coba aku tanya dulu. Haki, where is Haki? Yang itu. Oke, kedua Ayubi. Abiyu. Ada Ubi, Ayubi. Lanjut Akbar. Oke. Alanis. Alvaro. Di sini belum pindah ya kelompoknya. Alma. Oke aja. Hap. Amar. Yang sama kayak anak ibu nih namanya nih. Hap. Oke. Lanjut Ashraf. Where is Ashraf? Ya, Ashraf. Hap. Siapa lagi ya? Berlin. Oke. Berlin. Lanjut Damian. Kenceng sekali. Eza. Oke, Fatia. Kezia adiknya Sidik ya? Kemana dirawat? Kita doain teman kita Shanung supaya lekas bisa sekolah lagi ya. Oke, setelah Shanung ada Ezi. Where is Ezi? Ezi masuk juga. Ya Allah, kenapa Ezi? Kenapa Ezi? Ada yang tahu kabarnya Ezi? Sakit juga. Oh, belum tahu kabarnya. Ada di sini. Oke. Naira. Arsya. Alif. Tasya. Rika. Ya, berarti yang nggak masuk ada Shanung sama Ezi. Kita doakan. Gimana kalau temannya ada yang sakit? Sesama muslim kalau temannya ada yang sakit, mendoakan supaya temannya lekas sehat. Oke. Siapa yang masih ingat? Aku mau ajak tangkap bola. Yang masih ingat pelajaran last week kemarin. Yang lalu kita udah belajar apa ya? Boleh. Oh iya. Sebelum kita mulai belajar, kalian masih ingat kesepakatannya kalau lagi belajar apa saja? Tertib. Oh, tertib ya.
Ayo, udah belajar apa aja pekan kemarin? Masih ingat? Lupa. Apa? One, two, three. Telepon. Oke, jangan dijatuhin dong. Oke, aku lempar lagi ke. Ayo, kita udah belajar apa? Siapa yang masih ingat? Kemarin kita apain sih di depan? Nyanyi. Nyanyi. Apa lagi? Ulangan. Pada. Oh, berkenalan, pintar. Apa lagi? Selain berkenalan, belajar apa lagi? Aku. Aku siapa? Ayo, ada siang, sore, malam. Mewarnai jagung. Oke, apa lagi? Siapa lagi? Kita belajar berkenalan, belajar greeting. Coba sekarang aku lempar ke. Coba Miss bilang good morning. Iya, good morning. Iya. Aku lempar lagi ke sini. Good afternoon. Teacher. Oke, siapa yang bisa berkenalan pakai bahasa Inggris? Oke, Nabil. Kenalin namanya. Monday. Oke, pinter Nabil. Ya. Nah, ya, apa? Good evening. Iya, nah gitu ya. Good night, Rizani. Iya, pinter ya. Oke. Boleh. Aku nggak masuk. Hari ini kita udah belajar kenalan, sudah belajar greeting ya. Kemarin sama Miss Rina pekan lalu belajarnya apa? Ada yang ingat? Sama Miss Rina nyanyi. Terus selain nyanyi apa lagi? Belajar. Iya, menyebutkan umur ya nggak sih? Iya. Oke, hari ini teman-teman Ibu minta memperkenalkan diri sendiri-sendiri. Ya, ke depan hari ini tugas kalian hari ini adalah berkenalan di depan kelas. Udah bisa belum? Udah bisa. Pekan lalu kan sudah dibagi ya. Ibu sudah bagi kelompok-kelompok berdasarkan hobinya. Ada yang mintanya bikin puzzle. Ya. Kelompok Jawa, mana kelompok Jawa? Oh iya, kelompok Jawa bikin puzzle. Kelompok Bali maunya menyanyi ya. Berarti nanti tampil ya nyanyi ya. Oke? Oke. Kelompok Sumatera menggambar ya. Oke. Lalu kelompok Kalimantan, mana Kalimantan? Bikin puzzle juga. Oke ya. Hari ini kalian Ibu kasih kegiatan puzzle, nyanyi sama gambar. Kerjakannya boleh berkelompok ya. Nanti Ibu kasih waktu 10 menit. Kalau sudah kalian boleh tampil ke depan. Oke? Kelompoknya rapi. Ibu kasih tugasnya. Ini puzzle ya? Ini puzzle. Kerjakannya nanti berkelompok ya. Oke, kerjanya nggak sendiri-sendiri. Boleh. Good afternoon. Satu baris, 2 gambar aja. Nah, tuh. Ini sama good night, yang itu good. Nah, nanti bikinnya kayak gini. Ya. Udah, itu 2 aja. Good morning, sebelah. Kan kerjanya bareng. Ya. Berdua. Ini sama-sama ya. Gak sendiri-sendiri ya. Boleh berdua, boleh berdua.
sayang, good morning, good afternoon, good morning. Sebentar, ini ibu kasih 1, 2, 3, 4. Ini 2, 2. Tangannya siapa itu? Ya, boleh, boleh. Kertasnya ada yang kurang. Itu yang kurang coklat ya.
Bagus banget. Itu kayak ini sih, kalau lihat filmnya.
Good after my name. Okay, are you ready to sing a song? Okay, 1, 2, 3. Is ready, Jenny. Good.
Boleh kembali ke tempat duduk ya. Oke. Rinjani dulu. Oke, terima kasih Nabil sama Ali. Siap ya? I count until 3. 1, 2, 3. Suaranya jangan dikit lagi suaranya. Pintar. Lagi. Good. Beri tepuk tangan dong buat kelompok Jawa. Bilang apa buat kelompok Jawa? Terima kasih ya. Terakhir kelompok Sumatera. Kalau yang terakhir biasanya suaranya lebih lantang. Benar ya? Pak, ada berapa orang nih? Oke. Gambarnya mana? 1, 2, 3. Gambarnya satu lagi mana? Gambarnya satu lagi mana? Oh, oke. Lihat dong gambarnya. Attention. Ready. Ya, silakan kembali ke tempat duduk. Siapa yang belum? Yang masih lari dan main-main nanti belajar bahasa Inggris boleh dicoba ya. Boleh? Are you ready? Are you ready? Ini beneran? Enggak. Siapa yang pegang good morning? Mana good morning? Coba lihat ya. Tapi nanti kenalan duluan ya. Good afternoon. Oke. Good evening. Oke, berarti nanti yang putra kenalannya pasti terakhir good. Nah, siap ya? Oke, silakan ucapkan salamnya. 1, 2, 3. Assalam. Silakan duluan. Good morning, my name is. Oke. Lanjut. Good afternoon. Shanu. Ya. Oke. Oke, Gezia. Lanjut. Good evening. Oke, gantian. Kasih ke teman-teman. Good evening. Lanjut, kasih temannya. Oke, terakhir. Iya. Kelompok Sumatera sudah siap? Keluarkan suaranya yang lantang. Are you ready? Semuanya ada nama apa?
Kalian hebat. Give me way. Wow, keren. Tepuk tangan buat semuanya.
biru. Yang ini Biru cowok. buat apaan? Siapa dua? Kasih temennya yang di belakang. Itu buat apaan? Bu Firza? Setelah belajar bahasa Inggris. Ambil pensilnya. Yang kedua-dua. Kamu gambar
Oke, untuk menutup pelajaran hari ini, let's say hamdalah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Oke, bye-bye students. See you next week. Goodbye students. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu semuanya. Silakan yang bisa istirahat. Dipimpin sama Alani, silakan. Terima kasih Bu Firza, tadi kita sudah ikut belajar sama anak-anak ya. Belajar sama kelas bawah itu saya dulu perasaan stok sabarnya banyak saya Bu. Sekarang udah beda. Sekarang beda kan bicaranya dengan kelas 12, kelas 11, pilihan katanya juga kadang-kadang harus hati-hati gitu. Baik, terima kasih Bu Firza. Tadi saya sudah mengamati gitu ya. Alhamdulillah tadi ada 21 anak ya Bu, ada yang beberapa nggak masuk ya. 24. Ya tadi saya sudah lihat Bu Firza sudah kalau di indikator di sini mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi agar murid nyaman. Tadi ada permainan bola gitu ya, menyapa anak-anak gitu ya Bu, menanyakan perasaan, terus ya dimulai dulu seperti biasa kita membaca doa, menanyakan kabar yang sakit, lalu mendorong anak-anak yang sakit ya. Itu buat anak-anak luar biasa ya Bu. Kadang hal-hal kecil kayak tadi gitu ya, buat mereka tuh adalah sesuatu isu yang heboh gitu ya. Kok kayak tadi kan duduk di depan di belakangnya siapa tuh tadi, dia sempat cerita juga sama saya, aku hari ini bawa uang kata dia gitu kan. Terus kamu nggak makan? Aku mau beli mainan dulu gitu. Terus temannya tadi bilang mendingan sarapan dulu aja baru kita beli mainan gitu. Tadi sempat cerita soalnya iya. Oke, terus ada lempar bola. Saya sih melihat tadi diferensiasi seperti yang Ibu sampaikan di awal, ada memfasilitasi anak yang gaya belajarnya kinestetis, anak yang aktif, itu dia nempel puzzle gitu ya. Lalu yang senang menyanyi, tapi tadi semua tampilnya menyanyi sih ya Bu ya. Ada yang tadi menggambar, gitu ada 3 kelompok ya. 4 kelompok tapi mereka aktivitasnya beda gitu ya. Jadi juga penamaan pulau-pulau itu juga sebetulnya bukan tanpa tujuan ya, menurut saya itu pengenalan anak juga. Karena kemarin saya itu bikin permainan 17-an itu kadang-kadang nggak tahu Bu. Jadi maksudnya Jakarta itu ada di pulau mana gitu kan, Amerika jawabannya. Jadi kita jadiin konten seru-seruan aja. Cuma maksudnya memang penanaman nilai-nilai seperti itu bisa melalui kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas gitu ya. Saya lihat sih komunikasi di sini kan diminta komunikasi positif. Saya sudah melihat juga Ibu mempraktikkan itu dengan anak-anak diberikan kesempatan juga untuk berbicara gitu ya. Lalu antusias, ramah, senyuman, pandangan mata ke anak-anak itu semua saya lihat berjalan. Lalu tadi ada saat anak-anak sweet kan tadi sempat ada tuh yang terakhir gitu ya. Saya pikir ini adalah penerapan disiplin ketika ada 2 anak kan anaknya udah maju terus aku aja Bu Firza dan mengatakan udah perwakilan kamu percaya aja. Saya pikir itu adalah kayak seperti segitiga restitusi, itu bagian karena mungkin kalau di kelas kita nggak mungkin menerapkan semua, tapi ada beberapa hal yang di capture aja bagian akhirnya gitu ya. Itu sudah berjalan menurut saya. Terus pemberian motivasi juga gitu ya. Di akhir Ibu juga sudah membuat sebuah pertanyaan refleksi anak-anak tadi kita belajar apa, jadi mereka menyimpulkan lalu menyampaikan perasaan mereka belajar hari ini seperti apa gitu ya. Nah terus ya tadi kan dengan adanya pemberian aktivitas yang berbeda sesuai minat, saya pikir itu adalah salah satu bentuk scaffolding kita pada guru gitu, kepada siswa gitu ya. Jadi mereka bisa mengatasi sendiri kendala mereka gitu ya. Jadi dengan memberikan kebebasan mereka menentukan cara seperti itu. Lalu ya
karena sudah memang ini adalah pertemuan yang keberapa kali gitu ya Bu, jadi materinya sudah jalan, pengelompokannya sudah berlangsung dari sebelumnya, jadi anak-anak sudah tahu gitu ya. Terus ya, nah oke, sepanjang pengamatan saya semuanya yang sudah direncanakan, penerapan diferensiasi, PSE tadi juga terlihat gitu ya Bu Firza. Nah sekarang mungkin dari Bu Firza refleksinya kira-kira dari pembelajaran tadi di kelas, apa yang masih belum maksimal menurut Bu Firza gitu ya? Mungkin pembagian kelompok kali ya Bu Mary, kalau yang belum maksimal itu saya lihat tadi waktu kerja kelompok tuh ada yang tidak aktif gitu ya, ada yang asik sendiri, ada yang ikut terlibat mau mewarnai sama-sama, ada yang mau bikin puzzle-nya sendiri gitu. Mungkin kelompoknya baiknya dibikin kelompok yang lebih kecil lagi gitu. Kalau tadi kan anggotanya ada yang 6, 7 gitu sekitar itu. Saya pikir sih itu yang belum maksimal itu dalam jumlah anggota kelompoknya bisa lebih diperkecil lagi kelompoknya. Jadi supaya semuanya bisa aktif gitu di kelompok itu. Jadi menurut Bu Firza tadi masih bisa dibuat jadi kelompoknya jadi lebih kecil. Nah itu bisa jadi salah satu cara. Selain kalau jumlah anggotanya dibuat lebih kecil kelompoknya, Bu Firza punya alternatif lain nggak? Kira-kira itu bisa diatasi dengan apa keaktifan anak-anak kita? Bisa dengan peran guru ya, bantu dalam mereka bekerja kelompok pastinya, memberi motivasi, bimbingan supaya semua anak bisa terlibat. Jadi semuanya bisa aktif gitu. Baik, tadi kita juga lihat bahwa satu kelas itu tadi ada 4 kelompok ya. Iya. Biasanya kalau di sini dalam satu kelas ada berapa guru? 2 guru. Jadi nanti menurut Bu Firza jadi guru bisa lebih dimaksimalkan juga ya. Mungkin ketika ibu mengajar nanti ibu dibantu oleh guru kelasnya ya, lebih. Baik Bu Firza, terima kasih. Lalu tadi saya juga melihat di RPP itu dituliskan capaiannya adalah untuk memperkenalkan diri ya Bu ya. Memperkenalkan diri. Cuman mungkin saya tidak terlihat kalau greetingnya mungkin di RPP sebelumnya ya, mungkin ini potongan dari RPP gitu ya. Iya. Dari pertemuan yang kalau nggak salah di fase yang berapa ada tuh di RPP-nya tentang greetingnya. Kalau yang sekarang ini hanya untuk di perkenalan dirinya aja. itu. Iya, tadi sih sudah saya komen dengan jawaban saat ibu menyampaikan di awal. Jadi ini adalah pertemuan ke berapa gitu ya. Iya. Ya, kalau boleh nanti mungkin RPP utuhnya boleh juga dikirimkan. Ya, saya gitu. print out atau Dikirimkan aja. Gitu, jadi ya tadi sudah terjawab sih sebetulnya dengan yang penjelasan ibu di awal. Jadi ada greeting dulu terus baru perkenalan dulu. Oke. Itu terima kasih Bu Firza. Sebetulnya kita hanya menguatkan saja bahwa praktik-praktik yang sebetulnya sudah ada di dalam keseharian kita, cuman supaya lebih tersirat, bukan tersirat, lebih tersurat, terencana, tertulis di RPP itu gitu ya. Karena saya yakin semua guru sih PSE pasti gitu ya. Pembacaan doa di awal, kita bertanya kabar ke anak-anak itu udah ini ya, nggak mungkin kalau kita tidak mempraktikkan PSE. Itu tadi. Terima kasih Bu Firza sudah menerapkan semua hal yang diharapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi dan penanaman KSE ini gitu ya. Dan terlihat juga bahwa memang aktivitas yang Ibu rancang sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Yang tadi senang gambar, yang puzzle gitu ya. Saya bayangin kemarin waktu lagi ngerjain itu ya Bu itu ya saat mereka baru mendapatkan materinya gitu. Nah selanjutnya saya akan lanjutkan untuk yang pasca observasi. Nah tadi pasca observasi berarti ya.
Oke, tadi sudah ya, ada beberapa hal yang menurut Ibu bisa jadi penguatan tentang kelompok yang lebih kecil, peran guru yang lebih aktif gitu ya. Yang berikutnya adalah persiapan untuk PI 5 nih Bu Firza. Jadi untuk PI 5 kan sebelumnya di aksi nyata 2.3 Ibu sudah melakukan supervisi dengan rekan sejawat juga ya. Jadi kalau hari ini saya observasi masuk kelas Bu Firza, dan sebelumnya Ibu sudah melakukan itu dengan teman, sudah di-upload ke PMM dan YouTube gitu ya. Mungkin nanti saya perlu dibantu untuk hasil rekaman yang pra-observasi, lalu nanti saat pelaksanaan pasca observasi kita lakukan di PI 5 gitu ya. Jadi nanti Ibu menghadirkan rekan sejawat tersebut, lalu Bu Firza melakukan percakapan pasca observasi bersama kita gitu ya. Jadi nanti kita ada CIP, ada rekan Ibu, ada saya gitu ya. Kalau ada yang mau naik berarti ada yang mau naik gitu ya. Berarti nanti saya melakukan pasca observasi sama didamping sama Bu Mary. Nah, lalu nanti ada aktivitas yang lain, salah satunya adalah pasca observasi itu. Nah, untuk jadwal observasinya nanti, ini enggak. Nah, RPP dari rekan sejawatnya juga boleh dikirim ke saya ya. Terus pra-observasinya, rekamannya, instrumennya Ibu sudah ambil semua di itu ya, di LMS kan ada ya instrumen untuk pra-observasi, nanti silakan dibeliin. Nanti buat Bu Firza nanti bisa membaca di sana. Untuk persiapan PI 5 dan sehat terus nih. Dan untuk mulai dari PI 3 kemarin sampai PI 6 itu kita PP emang memberikan nilai Bu. Jadi kalau sebelumnya kan memang dicatat semua refleksi pemantauannya, tapi tidak dalam bentuk angka. Tapi kalau yang sekarang itu nilainya angka. Terus itu ya Bu Firza untuk pendampingan PI 5, berarti kalau sekarang ini Agustus, kira-kira di September ya. Nah, PI 6 itu berarti menjelang loka karya. Saya sih berencana kalau bisa besok kita ngobrol juga sekalian persiapan buat loka karya. Karena tiba-tiba kan ini PI 4, 5, 6, 7 udah loka karya. Jadi sekaligus nanti teman di kelompok kita punya kesempatan untuk mendata apa yang perlu nanti kita dulu sebenarnya pernah saya sampaikan juga, cuman mungkin karena kita sibuk dengan yang lain mungkin tertinggal. Perlu kita data kembali kira-kira hasil belajar, namanya kan panen hasil belajar. Jadi hasil belajar selama di LMS, hasil belajar selama LMS diimplementasikan di kelas, nanti boleh dimasukkan ke masyarakat. Lalu untuk refleksi di bagian akhir, kira-kira dari semua proses pembelajaran kembali ditanyakan apa yang sudah baik dari Bu Firza dan apa yang perlu ditingkatkan, karena itu selalu ada jurnal pemantauan ya. Jadi ada perubahan atau tidak gitu ya. Mungkin mengelola waktunya sudah lebih mahir ya Bu ya. Maksudnya kalau dulu kan rasanya berbeda, pasti duduknya berapa lagi gitu ya. Ya, kalau sekarang sudah lebih under control. Ya, dan tahu tahapannya, setelah ini tuh ini, terus apa yang perlu dipersiapkan gitu. Kayak misalnya mau ada ruang kolaborasi, berarti eksplorasinya harus dipahami terlebih dahulu gitu. Kalau dulu kan kadang terlewat malah gitu. Udah tahu tahapan setelah ruang kolaborasi itu ada demonstrasi kontekstual atau apa yang disiapkan dari kompetensi. Terus yang pastinya makin kesini kan makin banyak modul yang kita dapatkan gitu ya. Yang pasti ilmunya makin bertambah. Terakhir itu kan tentang aset ya, aset sekolah modal. Ternyata paham juga gitu ya, ternyata lingkungan itu ternyata banyak hal yang bisa dijadikan aset gitu untuk sekolah kita, sampai seperti aset lingkungan sekitar ya, masyarakat, terus kayak
aset gitu betul. Selama ini kan mungkin pemahamannya Asetnya lebih sempit. hanya Aset sekolah tuh ya apa yang ada apa yang di sekolah saja. Ternyata aset itu catatannya sangat luas. Kalau bisa dimanfaatkan dengan lebih baik, itu sangat baik untuk kemajuan sekolah gitu. Bu Firza pernah nggak merasa setelah kita punya banyak ilmu ya, terus kita, aduh sebenarnya banyak banget yang bisa saya harus lakukan, tapi tiba-tiba ke cut off gara-gara waktunya kurang. Waktu kurang sama tugas yang lain ya. Kadang-kadang saya sendiri begitu, misalnya, aduh saya banyak yang harus saya lakukan, tapi ternyata besok udah ternyata masuk nih gitu kan, ini belum terrealisasi. Akhirnya saya harus simpan dulu, saya harus rencanakan ulang lagi gitu. Kadang nggak fokus ya, kurang fokus dan kurang ke arah itu. Misalnya kita udah banyak dapat ilmu, udah dapat banyak pemahaman, kurang pelaksanaan itu ya karena kita dengan kesibukan yang lain gitu. Akhirnya kadang malah hal yang belum dilaksanakan, belum diterapkan gitu. Baik, makasih Bu Firza ya. Jadi semakin banyak ilmu, semakin banyak yang akan kita lakukan, tetapi manajemen waktu yang harus perlu dilihat lagi ya. Mudah-mudahan seperti yang disampaikan di awal sekali guru-guru penggerak, tantangan utamanya justru setelah kita lulus, apakah kita jadi guru yang tetap sama dengan sebelumnya gitu ya. Dan ini juga sebenarnya bukan beban, tapi bukti bahwa kita memang berbeda dengan yang sudah belajar dengan yang belum ya. Jadi tanggung jawab kita kepada teman-teman tentunya jauh lebih mudah dibandingkan teman-teman yang belum tahu gitu kan Ibu. Nah, Ibu Vina melihatnya di modul 3.1 aksi nyatanya itu kalau nggak salah yang wawancara dengan kepala sekolah gitu. Iya. Nah, untuk 3.2 udah dibaca? 3.2 udah sempat dibaca sedikit, tapi saya masih Kalau nggak salah itu sih saya saya lihat menghadirkan orang tua gitu ya untuk tentang mendiskusikan tentang aset. Nah ini menarik, dulu saya sharing aja bahwa ketika dalam pendidikan guru penggerak, kebetulan kami kan satu sekolah itu ada 4 CPP. Jadi Yulitas Yudit lagi SD sama SMA, kita sepakat jadi satu aja waktunya. Nah, dan yang menarik seperti yang Ibu sampaikan bahwa selama ini kita berpikir aset itu ya yang ada di sekolah, dan tiba-tiba tuh dari murid masuknya asetnya bahwa ada sesuatu yang kita nggak pernah tahu, dia sampaikan, oh iya ya ini bisa jadi aset belajar. Kebetulan sih asetnya berupa fisik sarana gitu ya, dan sarana kita nggak tahu, makanya kadang-kadang kita keterbatasan informasi gitu ya. Justru ternyata saya pikir waktu itu saya menyimpulkan kenapa waktu itu disuruh untuk ikut bersama identifikasi dengan orang-orang atau yang aktivitas sekolah lah ya, bahwa kan termasuk murid gitu ya. Ternyata buat saya waktu itu murid SMP dan SMA mereka sudah bisa juga melakukan identifikasi, dan itu berguna buat kita. Jadi kalau nggak salah musim apa gitu Al-Quran di Depok gitu. Nah itu ternyata kita nggak pernah tahu gitu, kita berempat nggak tahu malam gitu ya. Jadi mereka bilang iya ada Bu gitu. Jadi saya waktu itu idenya berempat itu kayak bikin mereka jalan untuk melihat aset itu. Jadi nanti bisa kegiatan hadirkan ada guru, orang tua, kepala sekolah. itu sama PP enggak? Sama CGP aja. Sama nanti laporannya aja. Itu sendiri ya. Malah lebih enak sih sebenarnya sendiri. Kalau dulu kita kan mungkin berkali-kali, cuman agak repotnya di jadwal karena jadi nyusun bisa. Nah itu terus nanti bikin dokumentasi laporan hasilnya seperti apa. Dan dari daftar absen segala macam. Itu di 3.2 kalau nggak salah. 3.3 sih student agency. Nah ini kan memang sedikit lagi ya Bu, jadi memang mudah-mudahan sih kalau bisa nanti saya sampaikan di grup, kalau bisa kita kan ketemu di Marakarya. Biasanya kan ada waktu 1 jam sebelum asar atau sesudah asar, dan bisa ketemuan offline nanti kita ngobrolin soal tentang itu gitu. Nanti biasanya sih kalau untuk dana itu dikasih juga kok di tempat 7 ada dana alokasi buat pelaksanaan panen karya. Kan kalau kelompok kita juga udah pernah punya uang kas juga ya.
jadi bisa lebih. Baik, terima kasih Bu Firza. Saya juga mohon maaf ya kalau pendampingan saya kurang maksimal karena kondisi saat ini. Iya. Terima kasih banyak juga Bu Maria atas bantuannya, jadi semakin tercerahkan dan semangat. Iya, ini tinggal detik-detik berapa modul ini, ya mudah-mudahan saya bisa maksimal juga ya Bu mau mendampingi teman-teman sampai selesai semuanya. Sehat semuanya. Iya. Dan tugas saya lumayan banyak nih, masukin nilai-nilainya. PP tugasnya lumayan gitu. Iya ya. Ya, insya Allah sih di saya untuk teman-teman saya nilainya tidak ada yang membuat teman-teman itu semua bagus. Sama kayak Pak Dede, saya lihat punya Pak Dede juga. Terima kasih Bu Firza. Terus ada satu sih, nanti saya kirim ke Ibu juga ya rencana pengembangan ilmunya. Nanti saya fotoin aja, nanti Ibu kasih aja ke saya ya, gitu ya. Bisa isi ya. Nah, jadi isi aja. Terima kasih banyak Bu Firza.